Kita akan dengar firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga. Kita buka Alkitab kita, ayat ke-14 mulai. 14 dan 15. Tolong Pak Didit membacanya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Terus? Ya, namanya siapa? Yesus. Yang daripadanya, yaitu dari Allah Bapa. Jadi, daripadanya, semua turunan, baik yang ada di sorga maupun di bumi, menerima namanya. Luar biasa. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, amin. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kita datang kepada Bapa Allah, saudara, ingat baik-baik. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita baca di dalam ayat yang ke 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi ada kekuatan kemuliaannya yang dikatakan dalam doa Paulus ini. Aku berdoa supaya kamu ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi ada kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi sebetulnya yang sedang kita bangun itu adalah manusia batiniah. Luar biasa Tuhan kita itu. Bukan secara jasmani kita dibangun, tapi menurut doa Paulus ini adalah dikuatkan oleh manusia roh kita secara batiniah. Luar biasa. Lanjut ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Jadi kekayaan kemuliaan Tuhan itu adalah kasih. Saudara, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih itu. Dikatakan tadi, sehingga oleh imanmu, jadi ada iman yang kita semua bersama-sama dibangun di atas dasar kasih itu. Muncul dari mana iman itu? Muncul dari pendengaran oleh firman Kristus. Itulah penting sekali Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa mendengar firman Tuhan agar timbul iman. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Jadi ingat, dasarnya adalah kasih Tuhan. Mari kita lanjutkan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat Lihat, memahami. Bukan pribadi, bersama tubuh Kristus.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus. Ya. Dapat memahami. Dapat memahami. Jadi kita harus memahami. Ya. Terus? Betapa lebarnya. Betapa lebarnya. Terus? Dan panjangnya. Dan panjangnya. Dan tingginya. Dan tingginya. Dan dalamnya kasih dan Kristus. Tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sorry. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan dapat mengenal kasih yang lebar, panjang, tinggi dan dalam. Itu namanya luas. Saudara, Tuhan mau dasarnya adalah kasih. Tapi kasih yang seperti apa? Kasih yang lebar, panjang, tinggi dan dalam. Kasih Kristus yang luar biasa itu. Tuhan mau supaya kita mengenal kasih itu. Jadi kalau saudara dan saya ada, itu adalah karena kasih Tuhan semata-mata. Amin. Sungguh-sungguh karena kasih Tuhan. Terus? Aku berdoa. Ya. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Terus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jauh lebih banyak daripada yang kita katakan. Kita doakan. Atau pikirkan. Ya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, seperti yang ternyata. Apa artinya ternyata? Nyata. Saya tadi sebelum ke gereja ini hujan deras. Saya cuma berdoa, saya minta, Tuhan tolonglah kami. Tolonglah agar tidak ada satupun jemaat yang tidak datang karena alasan hujan. Tolonglah kami agar kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan setelah kami datang masih hujan. Tapi setelah kita mulai, sebelum mulai tadi hujan berhenti. Seperti yang ternyata dari kuasa. Jadi ada kasih Tuhan yang lebar, panjang, tinggi dan dalam. Dan seperti yang ternyata dari kuasa. Jadi kasih dan kuasa itu penting sekali dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan Rasul Paulus minta supaya kita boleh memahami dan mengenal kasih itu. Dan tentunya kuasa. Jadi kita perlu sekali kasih dan kuasa Tuhan. Terus. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Amin. Turun-temurun. Saudara, kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur. Kita memiliki Allah Bapa yang kita sembah. Yang secara turun-temurun baik di sorga maupun di bumi. Menerima namanya. Dan Tuhan mau melalui Rasul Paulus supaya kita boleh mengenal, memahami kasih itu. Luar biasa Tuhan. Tuhan mau agar kita mengenal betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih itu. Saudara, berbicara mengenai kasih, siapa kita? Hanya oleh karena kasih Tuhan sajalah kita ada sebagaimana kita ada. Saya 6 bulan yang lalu sudah seharusnya gak ada, saudara. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan hidup. Amin. Dan itulah kasih Tuhan yang besar, saudara. Sehingga kita masih ada bersama-sama. Tuhan mau melalui Rasul Paulus agar kita boleh mengenal kemuliaan kasih Tuhan itu. Nah, mari kita sekarang lihat contoh dalam Perjanjian Lama. Di dalam
2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayat ke-5 mulai, silakan. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Ya, jadi berita mengenai Elia akan terangkat ke surga itu sudah diketahui oleh para rombongan nabi dimanapun. Saudara kalau tahu, ada rombongan yang di Gilgal kemudian ke Betel, Betel kemudian ke Yeriko, Yeriko dan di sungai Yordan. Dan ini ada 50 rombongan nabi. Dan bilang kepada abdinya Elia, "Tahukah kamu bahwa Tuhanmu akan diangkat ke sorga?" Terus jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Aku juga tahu, diamlah. Ternyata berita itu juga diketahui oleh Elisa, abdinya Elia. Terus berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini." Baiklah tinggal di sini. Terus, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Ya, disuruh oleh Tuhan. Jadi Elia adalah seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa Tuhan. Dia dengar tahapan demi tahapan. Dan kamu tinggal di sini, aku akan ke sungai Yordan karena Tuhan suruh ke sungai Yordan. Jadi setiap langkah Elia itu menurut apa yang dikatakan Tuhan. Enggak serampangan dia jalan. Dia dengar, dia lakukan. Terus jawabnya, "Demi si Tuhan Elisa yang hidup, bilang, ya. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ya. Terus 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ya, inilah masalahnya. Mereka ikut berjalan tapi hanya memandang dari jauh. Mereka tidak masuk di dalam pergerakan itu. Terus ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ya, lihat, perhatikan baik-baik. Lalu Elia mengambil jubahnya. Elia mengambil jubahnya. Digulungnya. Dipukulnya. Dipukulkannya ke atas air itu. Ya. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Saudara, sama seperti ketika Musa dihadapkan pada laut Teberau. Di belakangnya tentara Firaun, di depannya laut. Dan mereka berseru-seru, mereka pasti mati. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, ulurkan. Waktu Musa mengulurkan tongkatnya, tiba-tiba angin bertiup dan laut itu terbelah. Nah, sama seperti yang dialami oleh Elia. Dia pukul sungai, pak, dan terbelah ke sebelah sana dan ke sebelah sini. Mereka bisa berjalan di tanah yang kering menyeberang sungai Yordan itu. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Terus sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ya, luar biasa. Terus dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, ya, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Terus sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa. Elia tahu dia akan terangkat dan dibilang, minta aja apa yang akan atau harus aku berikan kepadamu. Terus
Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kalau dalam bahasa Inggris adalah supaya aku mendapat double portion. Dan itu sangat sukar. Karena bagaimana 2 bagian roh Elia itu bisa berpindah ke Elisa. Tapi Elisa memang pinter dia. Memang dia mendapat 2 bagian mujizat kuasanya. Kuasa Tuhan yang ada pada diri Elia turun. Tapi kita sedang berbicara bukan karena pribadi Elia yang memiliki kasih dan kuasa yang turun. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana bagi Elia di akhir zaman. Jadi bukan rohnya Elia yang akan turun pada Elisa, tapi justru jubahnya Elia. Kasih dan kuasa yang ada dalam diri Elia itu yang turun. Terus. Berkatalah Elia, ya, yang kau minta itu adalah sukar. Yang kau minta itu adalah sukar. Terus. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Luar biasa. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu. Akan terjadilah kepadamu. Akan terjadi padamu. Maksudnya apa? Kalau kamu melihat aku terangkat, kamu dapat itu. Dan mereka ngobrol terus, saudara. Elisa tidak melepaskan tatapan matanya kepada Elia. Dia terus memandang. Tiba-tiba, ada kereta berapi yang memisahkan mereka. Dan orang selalu berkata bahwa Elia diangkat naik ke sorga dengan kereta berapi. Padahal bukan. Elia terangkat ke sorga oleh angin badai. Ya, silakan lanjut. Dan jika tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi ini bukan lagi kuasa Elia, tapi adalah bagaimana Elisa dapat memandang Elia terangkat ke sorga atau tidak. Terus. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Terus. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ya, datanglah kereta berapi dan kuda berapi yang memisahkan. Jadi tugasnya kereta dan kuda itu bukan mengangkat Elia, tapi memisahkan keduanya supaya tidak terjadi yang namanya 2 bagian roh Elia ini pindah ke Elisa. Terus. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya, lalu naiklah Elia dalam angin badai. Itu yang benar. Jadi Elia naik ke sorga itu dalam angin badai, bukan diangkat kereta, bukan. Terus. Ketika Elisa melihat itu, ya, maka berteriaklah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Itu yang dilihat oleh Elisa. Bapakku. Apa? Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda itu yang dilihat. Dia tidak melihat Elia yang terangkat, tapi dia melihat hanya kereta yang ditarik oleh kuda. Padahal itu adalah jasmani. Secara rohani, kereta itu ditarik oleh kuda berapi, saudara. Dan itu yang memisahkan keduanya. Terus. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Enggak dilihat lagi si kereta berkuda itu. Terus. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Dirobek bajunya Elisa. Kenapa? Di saat-saat terakhir dia nggak bisa ngelihat Elia terangkat. Dirobek bajunya, dia masgul hatinya. Terus. Sesudah itu dibungutnyalah jubah Elia yang
telah terjatuh. Nah, ada jubah Elia sebagai penggantinya. Terus. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Iya. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. Iya. Di manakah Tuhan Allah Elia? Iya. Dia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Dia pukul sungai Yordan. Pak, di manakah Tuhan Allah Elia? Karena dia tidak melihat Elia naik ke sorga. Tapi ada kasih dan kuasanya diturunkan melalui jubah Elia. Bapak Ibu Saudara, kalau dulu zaman gereja Pantekosta mula-mula Saudara, orang membawakan koper tasnya pembicara, itu sudah dapat berkat. Nyemir sepatunya, itu sudah dapat berkat. Melakukan segala sesuatu untuk bosnya, itu sudah dapat berkat. Sama yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia. Dia dapat berkat bukan karena roh Elia yang turun ke Elisa, tapi karena memang ada berkat kasih dan kuasa dalam jubah Elia itu, yang sekarang sudah turun ke Elisa. Memang kemudian 50 orang nabi itu berkata, utus kami orang-orang yang kuat ini untuk mencari, siapa tahu Tuhan melemparkan Tuhanmu ke gunung ini atau di lembah ini. Dan Elisa bilang gak usah gitu. Tapi mereka memaksa-maksa sampai memalukan. Akhirnya mereka berangkat. 3 hari lamanya mereka keliling gunung itu. Dan mereka tidak menemukan Elia. Dan mereka datang kepada kembali kepada Elisa dan berkata tidak ditemukan Elia. Lalu Elisa bilang, kan udah aku bilang gak usah pergi, tapi kalian memaksa dan kalian harus pergi. Jadi sekarang ada kuasa di dalam jubah Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hanya berdoa kiranya Tuhan akan menurunkan segala berkat bagi saudara semua. Amin. Baik itu kasih-Nya maupun kuasanya. Melalui firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar. Bukan karena hidup saya sebentar berakhir, tapi ada jubah kuasa kasih Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, kalau bukan kereta yang membawa Elia naik ke sorga, lalu apa tadi? Angin badai. Sama seperti Filipus diterbangkan oleh angin. Lalu untuk apa? Karena Tuhan punya rencana bagi kehidupan Elia. Dalam Wahyu pasal 11, coba kita lihat. Mulai 4, silakan baca. Pasal 11 ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Mereka adalah kedua pohon zaitun, yaitu pohon yang menghasilkan minyak. Terus. Dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan kedua kaki Dian itu terang yang menyala. Terus. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, ya, keluarlah api dari mulut mereka, luar biasa. menghanguskan semua musuh mereka. Kalau ada orang yang macam-macam, saudara, mereka ngomong aja langsung hangus mereka. Terus. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati setara itu. Ya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Supaya Siapa? jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Itulah Elia. Selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Selama
Elia bernubuat. Terus. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Ya, air dirubah menjadi darah. Itu siapa? Musa. Jadi dua saksi Allah ini, Elia dan Musa, yang akan Tuhan utus di akhir zaman. Dan akan terjadi, saudara. Tidak lama lagi, kalau kita berbicara mengenai dua roh Elia. Roh Elia yang pertama itu turun pada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis sudah mati, dipancung kepalanya. Tinggal satu roh lagi. Itulah roh di mana Elia diutus di akhir zaman ini. Dia punya kuasa atas langit dan langit tidak turun hujan selama dia bernubuat. Dan Musa tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan masih punya rencana untuk Musa yang berkuasa merubah air jadi darah. Saya berharap kita tidak akan masuk ke dalam masa itu. Kenapa? Karena itu adalah masa antikris. Tapi kita akan diluputkan. Saudara, Tuhan akan terus tolong kita. Dengan kasih dan kuasanya, amin. Kasih yang Rasul Paulus berkata, kamu harus memahami kasih Tuhan. Betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih itu. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Luar biasa. Kalau kamu bisa berbicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, namun kamu tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna, seperti gong yang kumandang dan canang yang bergemerincing. Kalau kamu punya berbagai rahasia, mengetahui nubuat, tapi kamu tidak punya kasih, kamu tidak ada gunanya. Kamu membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan beri dirimu dibakar, tapi kamu tidak punya kasih, tidak ada faedahnya bagimu. Jadi kasih itu penting sekali bagi saudara dan saya. Mari kita memahami kasih Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, sekaligus kuasanya yang dinyatakan dalam hidup kita, amin. Kita mungkin sederhana, kita mungkin dihadapkan pada berbagai masalah, tapi kalau kita punya kuasa yang dinyatakan, maka kasih dan kuasa itu akan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan.